Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa af'alul ibadi khalqullahi, dan perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah. Wa kasbun minal ibadi, namun perbuatan tersebut diusahakan oleh hamba. Artinya manusia mengusahakan suatu perbuatan, namun jadi tidaknya itu Allah yang menentukan. Ketika Allah tentukan untuk jadi, Allah ciptakan perbuatan tersebut sehingga terjadi. Ketika Allah menentukan untuk tidak terjadi perbuatan tersebut, maka Allah tidak ciptakan sehingga tidak terjadi. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadhil mas'alatu hasala fiha niza'un wa mazallatu aqdamin wa madallatu afhamin. Masalah ini adalah masalah yang terjadi perselisihan di antara manusia dan banyak kaki-kaki yang tergelincir di sini. Artinya banyak ulama yang terpeleset dalam masalah ini, dan madallatu afham, banyak pemahaman yang sesat seputar masalah ini. Halil af'alu makhluqatun lillahi aw hiya min khalqil ibadi, yaitu tentang apakah perbuatan hamba, perbuatan manusia itu ciptaan Allah, makhluk Allah, ataukah ciptaan si manusia itu sendiri. Al-qaul awwalu, pendapat yang pertama, maksudnya pendapat yang ada di antara manusia. Qaulul jabriyati wal jahmiyati, yaitu pendapatnya orang-orang Jabriyah dan Jahmiyah. Innal abda majburun laysa lahu dakhlun fil af'ali. Yang mereka mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa oleh Allah dan mereka tidak punya peran sama sekali dalam melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya mereka tidak punya kehendak. Manusia nggak punya kehendak, 100% dikontrol oleh Allah, dipaksa untuk berbuat. Fahiya mahdhu khalqillahi azza wa jalla. Sehingga perbuatan manusia adalah murni ciptaan Allah azza wa jalla, tanpa ada kehendak dari makhluk. Fasolatuhu allati yu'addiha laysa bikhtiyarihi. Maka salat yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah karena keinginannya. Innama huwa majburun, namun itu merupakan paksaan dari Allah. Wa haula'i ghallu fi itsbati qudratillahi. Maka orang-orang ini, itu orang-orang Jabriyah dan Jahmiyah, mereka melebihi batas dalam menetapkan takdir Allah. Mereka mengimani takdir tapi secara berlebihan, sampai menganggap segala sesuatu itu dipaksa oleh Allah, nggak punya kemauan, nggak punya kemampuan. Mereka melakukan ibadah ya karena Allah paksa, mereka melakukan maksiat juga karena Allah paksa. Wa qauluhum hadza dhalalun mubinun. Maka pendapat ini adalah pendapat yang sangat nyata sesatnya. Wa ma'nahu anna Allah yudlimuhum wa yu'adzibuhum ala syai'in laisa lahum fihi ikhtiyarun. Karena maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka dan Allah mengazab mereka pada sesuatu yang mereka tidak punya pilihan. Mereka dipaksa untuk maksiat, setelah itu di akhirat mereka diazab. Padahal maksiat itu bukan pilihan mereka. Berarti Allah zalim. Walaysa lahum fihi istita'atun. Dan mereka diazab untuk sesuatu yang mereka tidak punya kemampuan. Wa innamallahu yu'adzibul 'abda 'ala fi'li ghairihi. Dan Allah mengazab para hambanya atas perbuatan yang tidak ingin mereka lakukan, yang dilakukan oleh pihak lain. Wa yuthibuhu 'ala syai'in lam yaf'alhu. Dan Allah memberikan pahala kepada hamba untuk sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan.
Wa hadzal madhhabu akhbathul madhahibi. Maka madhab ini adalah madhab yang paling buruk. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua di antara manusia, wa huwa mudadun lil qaulil awwali tamaman. Yaitu pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, yang merupakan antitesis terhadap pendapat yang pertama. Wa huwa qaulul mu'tazilati, yaitu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Yaquluna, mereka mengatakan, al-af'alu min intajil abdi. Perbuatan hamba itu diciptakan oleh si hamba itu sendiri. Wa iradatihi al-mutlaqati wa masyiatihi. Dan perbuatan hamba itu terjadi 100% atas keinginan dan kehendak si hamba itu secara total. Suatu perbuatan dari manusia terjadi karena si manusia itu sendiri. Walaysa lillahi tadkhulu fiha. Tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka seseorang itu taat ya karena dia sendiri 100%. Seseorang itu maksiat ya karena dia sendiri 100%. Seseorang itu mendapatkan nikmat karena dia sendiri 100%. Seorang mendapatkan kemalangan, musibah karena dia sendiri 100%. Tidak ada campur tangan takdir, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal 'abdu huwallazi yakhluqu fi'la nafsihi. Namun si hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Fahaulai ghallu fi itsbati qudratil 'abdi. Maka orang-orang ini, orang-orang Mu'tazilah, mereka berlebihan dalam menetapkan kudrah atau kemampuan hamba. Mereka meyakini hamba punya kemampuan, punya kudrah, dan juga punya iradah, punya keinginan, punya pilihan. Tapi mereka menetapkan kudrah dan iradah bagi makhluk secara berlebihan. Sehingga diyakini kudrah dan iradah dari makhluk itulah yang 100% menentukan perbuatan hamba. Wa ilzamu min qaulihim anallaha ajizun. Maka konsekuensi dari keyakinan mereka ini adalah bahwasanya Allah itu lemah. Artinya ada perkara-perkara yang terjadi di dunia ini yang Allah tidak inginkan tapi terjadi ketika si hamba menginginkan. Karena semua perbuatan, semua kejadian itu terjadi atas keinginan hamba 100%. Walaupun Allah tidak menginginkannya. Ketika seorang hamba misalnya melakukan maksiat, maka maksiat ini terjadi 100% karena keinginan dan kemampuan si hamba itu. Dan Allah tidak menginginkan itu terjadi. Allah tidak menginginkan maksiat itu terjadi. Namun, maksiatnya tetap terjadi walaupun Allah nggak inginkan. Berarti Allah lemah. Wa anna Allah yusyarikuhu ghairuhu fil khalqi wal ijadi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya syarik, punya partner dalam masalah penciptaan. Allah Maha Pencipta, sedangkan hamba manusia juga bisa mencipta perbuatannya sendiri. Wa hadza qaulul majusi, dan ini adalah akidahnya orang-orang Majusi. Walidzalikal mu'tazilatu summu majusu hadhil ummati. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka ini adalah majusinya umat ini. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Kalau majusu yaquluna, orang-orang Majusi mereka mengatakan, inna lil kauni khaliqaini. Di alam semesta ini ada dua pencipta. Khaliqun lil khairi wa khaliqun lil syarri. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Wal mu'tazilatu zadu alaihim. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah bahkan meyakini lebih banyak lagi. Kalau Majusi hanya meyakini ada dua pencipta, orang Mu'tazilah wa qalu kullun yakhluqu fi'la nafsihi. Setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti pencipta banyak. Karena setiap orang itu pencipta. Fathbatu khaliqaini. Maka mereka menetapkan adanya dua pencipta. Allah dan hamba. Allah pencipta, hamba juga pencipta. Wal madhhabul wasatu madhhabu ahlussunnati wal jamaati. Dan pendapat yang ketiga, dan ini madhab yang pertengahan, itu madhabnya ahlussunnah wal jamaah. Ala dhawil kitabi wa sunnati.
yang mana madhab mereka, akidah mereka bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Qalu, Al-Sunnah mengatakan, af'alul ibadi hiya fi'luhum bi iradatihim wa masyiatihim wa hiya khalqullahi azza wa jalla. Al-Sunnah mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu mereka lakukan atas kemampuan mereka untuk melakukannya dan keinginan mereka untuk melakukannya. Mereka melakukan keburukan ya karena mereka yang menginginkan melakukan keburukan itu. Mereka melakukan kebaikan, amal soleh karena mereka yang menginginkan untuk melakukan amal soleh itu. Dan mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Namun perbuatan hamba juga adalah khalqullah, ciptaan Allah. Artinya apa? Artinya jadi tidaknya Allah yang tentukan. Manusia hanya berencana, hanya menginginkan dan berusaha. Allah yang menentukan. Jika Allah inginkan untuk terjadi, maka Allah akan ciptakan perbuatan tersebut sehingga terjadi. Ketika Allah inginkan tidak terjadi, maka Allah tidak akan ciptakan perbuatan tersebut sehingga tidak terjadi. Allah Ta'ala mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan perbuatan kalian. Perhatikan di sini, wa ma ta'malun. Dan Allah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Surat As-Saffat ayat 96. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan perbuatan hamba. Allah Ta'ala juga mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Sisi pendalilannya, Allah katakan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti termasuk juga perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Allah yang menciptakan juga. Allah Ta'ala mengatakan, Hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Surat Fatir ayat yang ketiga. Ayat ini adalah istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Semuanya Allah yang ciptakan, termasuk perbuatan hamba. Allahu munfaridun bil khalqi wat taqdiri. Maka Allah satu-satunya yang menciptakan dan menetapkan takdir. Wal abdullahu masyiatuhu wa iradatuhu. Dan hamba atau manusia memang punya masyiah dan iradah, punya kehendak. Walahu fi'lun, dan juga diberikan kemampuan untuk berbuat. Bahwa bikhtiyarihi yadhabu ilal masjidi. Sehingga seorang hamba dengan keinginannya, dengan kesadarannya, dia pun pergi ke masjid. Sekarang kalau orang pergi ke masjid, apakah dia lakukan itu dengan sengaja, ataukah dia lakukan itu tanpa kesadaran dia? Tahu-tahu dia sudah di masjid, padahal dia nggak ingin. Kan nggak mungkin seperti itu. Dia ke masjid karena punya kesadaran untuk melakukannya. Dia punya keinginan, punya will untuk melakukannya. Maka manusia punya iradah, punya kehendak, punya keinginan. Wabikhtiyarihi yadhabu ilal masyarihi. Dan seorang manusia atas keinginannya dia pun pergi ke teater atau ke bioskop. Orang datang ke teater atau ke bioskop apakah tanpa kesadaran? Seperti sleepwalking gitu ya, seperti berjalan ketika tidur. Dia tidak menyadari, tahu-tahu sudah di teater. Kan tentu tidak demikian. Dia berjalan ke sana, dia pergi ke sana atas kesadarannya, atas keinginannya. Li'anna indahu qudratun. Karena manusia punya kemampuan untuk melakukan itu. Dia mampu pergi ke masjid, dia mampu pergi ke teater. Wal insanu alladhi lam yu'tihi Allahu qudratan wala istita'atan fahadha qad adzarahu Allahu. Adapun manusia yang tidak Allah berikan kemampuan dan tidak Allah berikan istita'ah, maka orang-orang ini Allah berikan udzur. Ada orang yang tidak mampu pergi ke masjid, mungkin karena sakit, mungkin karena lumpuh, atau karena sebab-sebab yang lain. Maka mereka mendapatkan udzur. Mithlul majnuni wal mukrahi wa laysa indahu iradatun.
Contohnya seperti orang yang gila dan juga orang yang dipaksa. Maka orang-orang seperti ini tidak punya iradah, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan. Walaysa indahu qasdun, dan tidak punya kesadaran atau kesengajaan. Amma man indahu iradatun wa qasdun. Adapun orang yang dia punya keinginan, dia punya kesadaran, fa hadzal ladzi yakhtarul fi'la li nafsihi. Maka merekalah yang bisa memilih perbuatan untuk dirinya sendiri. Wal iqabu wa thawabu yaqau ala fi'lihi. Sehingga nanti adanya dosa dan pahala itu diberikan berdasarkan perbuatannya tersebut, berdasarkan pilihannya tersebut. Ketika dia memilih untuk melakukan kebaikan, dapat pahala. Ketika dia memilih untuk melakukan maksiat, maka dapat dosa. Walaysa ala fi'lillahi azza wa jalla. Pahala dan dosa bukan diberikan atas perbuatan Allah, tapi diberikan berdasarkan keinginan dari si makhluk. Ketika ia ingin melakukan ketaatan dan dia melakukannya, dapat pahala. Ketika dia ingin melakukan maksiat dan dia melakukannya, dapat dosa. Nah, sehingga pahala dan dosa itu ala fi'li al-abdi, tergantung perbuatan hamba. Bukan ala fi'lillah, bukan tergantung perbuatan Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang yang kafir. Asnada al-imana ilaihim wa kadzalika asnada al-kufra. Perhatikan, Allah menyandarkan sifat iman dan kafir kepada manusia. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti sifat iman ini disandarkan kepada si manusianya karena mereka memilih untuk beriman. Wahai orang-orang kafir, berarti sifat kafir ini dinisbatkan kepada orangnya karena mereka memilih untuk kafir. Maka jangan katakan iman dan kafir itu karena takdir Allah, bukan. Tapi karena perbuatan si hamba. Si hamba itu yang memilih untuk iman, si hamba yang memilih untuk kafir. Allah Ta'ala mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Asnada al-af'ala alal ibadi. Perhatikan dalam dua ayat di atas, Allah menyandarkan perbuatan kepada si hamba, kepada manusia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka begini begitu. Berarti perbuatan taat ini dilakukan oleh manusia. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan perintah kepada manusia. Wahai manusia, lakukanlah perbuatan taat. Ada perbuatan namanya taat, diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia. Berarti manusia yang melakukan perbuatan itu atas keinginannya, atas kesadarannya, atas kemampuannya. Nah, maka manusia punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Tidak sebagaimana keyakinan Jabriyah dan Jahmiyah. Namun, kehendak manusia, keinginan manusia, kemampuan manusia, itu semua di bawah kehendak Allah. Allah yang tentukan akhirnya. Allah yang tentukan jadi tidaknya. Jadi Allah punya andil. Takdir punya andil. Tidak sebagaimana keyakinan Mu'tazilah. Wa dalilu ala anna al-abda lahu iradatun wa qasdun. Dan dalil bahwasanya hamba atau manusia punya kehendak dan punya niat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah mereka berkeinginan kecuali ketika Allah berkeinginan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah hukumnya. Surat Al-Insan ayat 30. Fa athbatallahu subhanahu lahu masyiatan walil abdi masyiatan. Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya Allah punya kehendak dan juga hamba punya kehendak. Maka hamba atau manusia punya kehendak. Namun wa ja'ala masyiatal abdi tahta masyiatihi. Allah menjadikan kehendak hamba itu di bawah kehendaknya, tergantung kehendaknya. Artinya apa? Artinya pertama, munculnya kehendak itu juga tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berikan hidayah kepada seseorang,
maka akan muncul kehendak untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kehendak yang sudah muncul, kemudian disertai dengan kemampuan untuk melakukan perbuatan, jadi tidaknya perbuatan tersebut tergantung kehendak Allah. Allah yang putuskan. Nah, ini dua makna dari kehendak manusia tergantung kehendak Allah. Maknanya dua. Yang pertama, munculnya kehendak itu merupakan hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Dan juga, jadi tidaknya kehendak itu menjadi sebuah perbuatan, itu juga Allah yang jadikan, Allah yang tentukan, Allah yang ciptakan. Allah Ta'ala mengatakan, liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah. Surat At-Takwir ayat 28. Sya'a ay bikhtiyarihi. Sya'a dalam ayat ini maksudnya siapa saja di antara kalian yang bikhtiyarihi dengan pilihannya ingin istiqomah. Dengan kehendaknya ingin istiqomah. Ini menunjukkan manusia punya kehendak, punya pilihan ingin istiqomah atau tidak. Fi hadza raddun 'alal jabriyati. Maka ini bantahan bagi orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya kehendak. Illa ayyasha'allahu, sedangkan bagian ayat illa ayyasha'allahu, kecuali semua itu di bawah kehendak Allah. Surat Al-Insan ayat 30. Artinya kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah yang tentukan jadi tidaknya. Allah yang takdirkan. Allah yang ciptakan perbuatannya. Fi hadza raddun 'alal qadariyati. Maka pada bagian ayat ini ada bantahan bagi orang-orang Qadariyah atau orang Mu'tazilah. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.